Ya, seperti yang barusan saya katakan bahwa Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua orang hari-hari ini tidak bisa memilih, tidak bisa menghindar dari yang namanya tantangan, pergumulan, dan juga kesukaran yang dialami oleh semua orang. Karena kesukaran itu dialami oleh semua orang hari-hari ini, Bapak-Bapak. Baik, ya, anak yang masih baru lahir, yang sudah bertumbuh, yang sudah remaja, yang sudah dewasa, yang sudah mahasiswa, yang sudah jadi orang tua, yang sudah jadi profesional, yang sudah jadi pengusaha seperti kita ini pun hari-hari ini sedang menghadapi berbagai tekanan, pergumulan, dan pergumulan itu, Bapak-Bapak. Tapi saya lihat Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita selalu tak diberikan pengharapan oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu bisa berdiri kokoh dan kuat di tengah-tengah persoalan dan pergumulan itu? Dan untuk itulah Tuhan selalu datang dan siap menjawab, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita, Bapak-Bapak, di dalam masa-masa sukar seperti ini. Nah, maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan lagi sekali lagi hati dan pikiran kita di hadapan kaki Tuhan dan kita berdoa supaya Roh Kudus yang berikan pemahaman dan pengertian bahkan kuasa bagi kita untuk Bapak memahami bagian-bagian dari firman Tuhan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas nafas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang terus kami alami, yang terus kami dapatkan, walaupun hari-hari ini Tuhan. Kami masih terus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan kesukaran demi kesukaran, sebagai bagian daripada dampak pandemi COVID-19 dan juga dengan segala implikasinya. Tapi Tuhan, kami tak melihat bahwa Engkau Allah yang baik, terbukti di tengah-tengah krisis ini sekalipun, Tuhan tetap menunjukkan kuasa Tuhan. Dengan tetap memelihara kami, dengan tetap berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita, dan bahkan Tuhan masih terus boleh mendandani apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan kami dalam menjalani hidup ini. Walaupun kami tahu Tuhan, satu atau semua persoalan itu belum selesai. Belum Tuhan angkat 100%. Tapi kami percaya, disinilah Tuhan sedang menguji kualitas iman dan pengharapan kami, serta kesetiaan kami untuk tetap bertumbuh di dalam pengenalan, bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sebelum Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada malam hari ini, kami datang dengan segala kerendahan hati, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, di hati, di pikiran, perasaan, bahkan totalitas hidup kami. Sepanjang minggu yang lalu, sepanjang hari-hari yang lalu, hingga pada malam hari ini. Terima kasih Yesus yang telah mati dan bangkit, membuktikan tidak ada lagi kuasa dosa yang bisa menggerogoti kami, yang bisa memperalat, memperbudak kami untuk terus-menerus jatuh di dalam dosa. Karena kami punya Roh Kudus, Roh Penolong, yaitu Roh Allah sendiri yang telah Tuhan materaikan di dalam hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup kami. Untuk itulah ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguasai hati pikiran kami, mengajar, membimbing, dan bahkan menerangi batin kami, untuk bisa kami memahami bagaimana kami tak bisa berdiri dan bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang sedang dialami oleh semua orang termasuk kami hari-hari. Untuk itu ya Tuhan, berkati firman Tuhan ini dan juga berkati setiap kami di tempat kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa, yang hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mulai pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bahas topik yang baru, yaitu pemimpin yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Atet tadi, saya sangat-sangat setuju. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kuasa untuk menghadapi tantangan dan pergumulan dan kesukaran yang ada hari ini. Sebab kemampuan kita itu terbatas, Bapak-Bapak. Ya, aset-aset kita itu juga terbatas, modal usaha kita itu juga terbatas. Maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita butuh kuasa yang tidak dapat dibatasi oleh pandemi COVID-19. Kita butuh kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh kesukaran dan pergumulan yang sedang dialami oleh semua orang hari-hari ini.
Dan sumber kuasa dan kekuatan penghiburan dan pengharapan itu Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hanya bisa kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah pemilik bumi dan segala isinya. Dan juga dia adalah pencipta segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan bahkan dia juga sumber dari kuasa yang unlimited dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sisi lain Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada juga sebagian kecil orang Kristen yang justru di masa-masa sukar, di masa-masa sulit ini, mereka tidak mau tetap komited di dalam mengasihi, melayani, mempercayai, dan bahkan belajar firman Tuhan. Ada kok yang tipe sebagian orang Kristen mengambil posisi itu, Bapak. Karena mereka mungkin kecewa. Mengapa? Karena sebelum adanya pandemi ini, mereka menganggap sudah termasuk kategori yang setia kepada Tuhan. Mereka menganggap sudah menjadi orang yang bertumbuh dan dewasa dalam firman Tuhan. Tetapi waktu krisis ini datang, mereka hengkang kaki. Mereka tidak kelihatan lagi komitmen dan kesetiaan. Dan saya kira, klaim mereka yang mengatakan, oh saya dulu sudah cukup bertumbuh dalam Tuhan. Saya dulu sudah cukup dewasa dalam Tuhan. Tapi waktu dia justru tidak tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, beriman kepada Tuhan di masa-masa sukar seperti ini dengan konsisten bertumbuh dalam Tuhan dan firman-Nya. Sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Untuk itulah sebenarnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Bapak-Bapak masih tak diberikan beban dan hati dan kerinduan, bagaimana kita tak bertumbuh di masa-masa sukar seperti ini melalui firman Tuhan. Untuk itu Bapak-Bapak mari kita lihat dulu bagian-bagian daripada pelajaran kita pada malam hari ini. Di dalam topik ini Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai orang Kristen atau sebagai pemimpin Kristen, kita tidak boleh stagnan dalam menjalani kehidupan rohani kita. Kita tidak boleh makin bertambah undur, kita tidak boleh makin bertambah kendor di dalam mengasihi Tuhan dan firman Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita sedang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan sebagai akibat daripada pandemi COVID-19. Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen berpikir, yang penting Pak Tony saya sudah bertobat tidak banyak secara pribadi. Bukankah itu sudah segala-galanya? Bukankah itu sudah cukup buat saya? Buat apa lagi harus saya bertumbuh di dalam firman dan kebenaran firman Tuhan? Yang penting kan aku udah pasti masuk surga kalau aku dipanggil Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman yang bengkok inilah yang menjadi sebab musabab sehingga kualitas pertumbuhan dan kedewasaan rohani orang-orang Kristen itu tidak semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Karena dia punya pemahaman dan kesimpulan yang salah. Yang penting aku sudah bertobat. Betul. Pertobatan kepada Yesus, sesuatu hal yang mahal harganya, penting harus kita punya. Dan puji Tuhan kita sudah diselamatkan dan digaransi dan diproteksi oleh darah Yesus selama kita hidup di dunia ini dan juga di surga. Tetapi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih diberikan tenggang waktu yang cukup lama untuk menjalani hidup ini, untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan usaha dan bisnis kita, di tengah-tengah tetangga kita. Di sisi lain, waktu kita masih ada di dunia ini, kita masih berhadapan-hadapan dengan tantangan, pergumulan, kesukaran, dan penderitaan. Maka kata kunci untuk bisa tetap kita berdiri kokoh dan berdiri teguh dalam iman dan pengharapan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan hari-hari ini, Bapak-Bapak, tidak ada pilihan lain selain daripada kita harus tak melekat kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan dengan cara apa? Kita harus bertumbuh secara rohani dengan memahami dan mengerti lebih dalam lagi firman Tuhan. Sebelum orang percaya, waktu kita bertobat terima Yesus, Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Apa dimaksud oleh Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu? Maksudnya Rasul Paulus di sini adalah justru setelah kita bertobat secara pribadi, kita tidak boleh berdiam diri, lalu berharap Tuhan memberikan pertumbuhan rohani buat kita, padahal kita tidak melakukan bagian kita. Nggak bisa. Walaupun kita sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal di dunia dan di surga juga. Ya, tapi Rasul Paulus katakan, justru karena engkau sudah ditebus dari dosa dan diproteksi hidupmu di dunia ini dan di surga, ada bagianmu yang harus engkau lakukan, kata Rasul Paulus. Yaitu apa? Kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Isilah kesempatan hidup kita di dunia ini untuk tetap berakar, bertumbuh, berubah, dan dewasa di dalam Kristus. Itu maksudnya dari Rasul Paulus.
Kita lihat contoh yang lebih faktual Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Dia punya kuasa untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan tidak ada tandingan daripada kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Karena dia yang paling berkuasa. Tetapi kalau kita lihat Lukas pasal 2 ayat 52, di sana dikatakan Bapak-Bapak, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Mesti kita belajar dari Lukas pasal 2 ayat 52 ini Bapak-Bapak. Yesus memberikan sebuah model, Yesus memberikan sebuah contoh. Walaupun dia Tuhan yang berkuasa membuat dan mengubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi dia memberikan sebuah model yang keteladanan bagi kita. Orang-orang percaya, kata Yesus kira-kira begitu. Saya tetap juga membangun komunikasi saya dengan Bapa di surga. Saya juga tetap membangun persekutuan saya dengan Bapa di surga. Dan juga saya bertumbuh juga di dalam membangun relasi saya dengan sesama kalian umat manusia. Itu kan kira-kira mau dikatakan oleh Yesus ini. Maka dikatakan di sini, Yesus makin bertambah besar. Artinya apa? Yesus tidak stagnan. Yesus tidak semakin mundur. Iya. Baik secara aspek rohani, aspek pola pikir, aspek emosi, kita sudah singgung itu minggu yang lalu Bapak ya. Yesus tidak stagnan, Yesus tidak makin merosot akan semua aspek-aspek itu. Tapi semakin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya, pola pikirnya, pengertian. Dampak positifnya, ya, pertumbuhan, perubahan dan kedewasaan yang dialami oleh Yesus itu berdampak luar biasa. Sehingga apa dikatakan di sana? Bapa di surga semakin mengasihinya dan juga apa? Orang-orang percaya yang lainnya juga semakin bangga mempertuhankan Yesus. Jadi kesimpulannya Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengikuti teladan daripada Sang Guru Agung kita. Bahwa kita tidak boleh stagnan, kita tidak boleh makin merosot pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita, tapi harus semakin dewasa di dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam firman Tuhan? Apalagi hari-hari ini, kita sedang menghadapi masa-masa sukar, kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Apakah penting pertumbuhan di dalam pemahaman firman Tuhan? Karena di sisi lain mungkin kita menganggap, wah persoalan kita sudah waktu dan tenaga pikiran kita sudah lebih banyak tersita oleh persoalan-persoalan yang ada. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi hari ini, Bapak-bapak, kita harus semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak semakin bertumbuh, kita tidak semakin dewasa dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pergumulan, persoalan, tantangan yang kita hadapi hari ini, bertambah hari minggu bulan, itu akan makin menjepit kita, akan menekan kita, dan bahkan akan membuat kita makin takluk terhadap tantangan dan pergumulan itu. Begitulah sebenarnya. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan pengharapan di masa-masa sukar seperti ini, Bapak-Bapak. Maka untuk itu, mari kita lihat dulu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian-bagian dari Alkitab kita, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita lihat dulu Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Boleh Pak Surbakti untuk hadiah pertama untuk Pak Surbakti ini, karena Pak Surbakti selalu mengawali di awal muncul di kelas kita ini. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya Pak. Ya. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Sul. Nah, Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi Rasul Paulus mengatakan di sini, di dalam ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus. Ini kan berarti ini bicara ke kita nih. Orang yang sudah bertobat terima Kristus. Ini pesan Paulus buat kita nih. Dan juga untuk orang-orang percaya yang sudah bertobat terima secara pribadi. Karena itu, nah, kata Rasul Paulus, hendaknya hidupmu tetap di dalam Dia.
Artinya apa? Rasul Paulus mau mengatakan, walaupun kalian sudah mengecap pengampunan dosa dan hidup yang kekal, tidak berarti sudah selesai semuanya. Itu kira-kira ya. Ya. Iya, yang selesai itu adalah dosamu dihapuskan, hidupmu digaransi, dijamin, diproteksi oleh Tuhan di dunia dan di sorga. Itu udah pasti kata Rasul Paulus. Tetapi jangan lupa, kata Rasul Paulus nih, isilah waktumu, isilah hidupmu selama engkau masih ada di dunia ini, karena Tuhan masih mengizinkan engkau berkarya bagi Dia, menjadi saksi bagi Dia selama engkau hidup di dunia ini, kata Rasul Paulus. Seringkali muncul pertanyaan begini, Bapak-bapak. Apa yang masih adakah yang harus kita lakukan setelah kita bertobat tidak secara pribadi? Bukan setelah kita bertobat tidak secara pribadi sudah segala-galanya kita dapat. Iya betul. Tetapi ada tanggung jawab juga yang masih Tuhan mau kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini, alias sebelum kita dijemput dari dunia yang fana ini. Apa itu? Itu dicatat tadi dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita lihat satu persatu. Bagian-bagian dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang pertama, saudara, bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sana, hidup kita harus tetap di dalam Dia. Jadi walaupun kita sudah bertobat tidak secara pribadi, bapak-bapak, ya, kita mau terus diarahkan diingatkan oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetaplah di dalam Kristus, tetaplah di dalam Aku, kata Tuhan. Hal ini mengindikasikan orang yang sudah bertobat tidak secara pribadi pun, kalau dia tidak bertemu di dalam Kristus, tidak bertemu dalam pengenalan Tuhan dan firman Tuhan, bisa saja dia lebih cenderung merosot secara rohani. Artinya tidak berubah, tidak bertumbuh. Bisa dikatakan di sini, hidup kita harus tetap di dalam Kristus. Itu disinggung dalam ayat yang ke-6. Jadi bagaimana supaya kehidupan rohani kita ada di dalam firman-Nya Tuhan, ada di dalam koridornya Tuhan? Ya kita harus konsisten membaca, merenungkan firman Tuhan, Bapak. Supaya pikiran kita ini selalu menelurkan, menyimpan sesuatu hal yang positif. Tapi bukan diisi dan dimuat oleh hal-hal yang negatif. Ya kembali, hati dan pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan juga, Bapak. Yang kedua, apalagi yang Rasul Paulus katakan. Hidup kita tidak hanya sekedar tinggi di dalam Kristus, tapi juga berakar di dalam Kristus. Apa maksudnya berakar dalam Kristus? Arti daripada berakar dalam Kristus itu adalah semakin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan kita, makin melekat di dalam Tuhan dan firman-Nya. Sehingga karena goncangan pergumulan tantangan yang begitu hebat menerpa hidup kita di masa-masa ini, kita tidak akan pernah rebah. Ini tidak akan pernah tergeletak. Karena kenapa? Karena kita tetap memelihara pertumbuhan rohani kita secara imania dengan konsisten membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah melihat pohon bambu. Yang menarik dari pohon bambu itu, Bapak-bapak. Ya. Pohon bambu itu, Bapak-bapak. Ya. Setiap kali dia diterpa oleh angin, dia nggak mudah patah. Pohon bambu itu tuh. Nggak mudah patah dia. Karena kenapa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, akar dari pohon bambu itu, Bapak-bapak, itu semakin tertancap dalam ke dalam tanah. Sehingga waktu ada angin menerpa dia, paling-paling Bapak-bapak, ada angin yang di sebelah kiri, dia ngikut. Tapi sampai patah. Ada angin menerpa dia dari sebelah kanan, dia ke arah sebelah kanan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pohon bambu itu bukan hanya tumbuh, tapi akarnya juga makin memegang kuat. Iya, makin tertancap dalam ke dalam tanah itu sendiri. Itu menjadi kelebihan pohon bambu dibanding daripada pohon-pohon yang lain, bro. Kalau pohon yang lain, nggak usah dulu deh, badai tsunami datang, angin dia saja, langsung, ya,
Tapi kalau pohon bambu, dia bisa tetap kuat di tengah-tengah terpaan hujan ataupun angin itu. Karena akarnya dari waktu ke waktu semakin menyusup ke dalam tanah, dan itu membuat dia kuat di tengah-tengah badai angin itu datang. Itu yang dimaksud daripada Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7. Hidup kita harus berakar di dalam Kristus. Caranya bagaimana hidup kita supaya berakar dalam Kristus? Kita tidak boleh malas anggot-anggotan ataupun juga baca firman Tuhan itu hanya seturut dengan kesukaran pergumulan yang kita alami, nggak boleh. Entah badai persoalan pergumulan datang, kita harus tetap baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan dari waktu ke waktu. Karena itu yang membuat kita semakin bertambah dalam menyatu dengan Tuhan. Sehingga waktu datang badai persoalan, tantangan, dan pergumulan, kita seperti pohon bambu tadi, tetap survive. Benar kata Pak Atip tadi. Orang-orang Kristen yang tetap bisa bertahan di masa-masa sukar seperti ini, hanya mereka yang tetap setia membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Yang tidak kuat sudah terhempas, Bapak-Bapak. Sudah terhempas kok. Karena mereka tidak lagi tak konsisten baca firman Tuhan. Memang Bapak-Bapak, badai COVID ini kan tidak hanya menerpa bidang usaha dan bisnis, tapi juga menghantam dunia pelayanan juga, Bapak-Bapak. Untuk itu berkali-kali saya pernah sharing kepada Bapak-Bapak. Sebagian ada juga hamba-hamba Tuhan di masa-masa badai COVID ini, imannya nggak kuat. Akhirnya apa? Mereka marah sama Tuhan. Mereka tinggalkan pelayanan itu. Itu buktinya bahwa ada juga jenis tipe hamba Tuhan atau pendeta yang tidak berakar atau di dalam Kristus, dan juga yang tidak tetap dalam Kristus, loh Bapak-Bapak. Apalagi yang bisa kita maknai dari Kolose pasal 2 ayat 6-7. Hal yang ketiga dikatakan hidup kita harus tetap dibangun di atas Kristus. Ya. Hidup kita harus tetap dibangun di atas Kristus. Hidup kita tetap perlu dibangun di atas Kristus. Ya, karena angin pergumulan dan persoalan dalam hidup ini kan itu nggak bisa kita reka-reka, Bapak-Bapak. Nggak bisa kita prediksi. Dari mana datangnya, kapan dia akan datang, menghampiri hidup kita, kan nggak bisa. Tetapi Kristus memberikan sebuah garansi. Kalau kita tetap hidup dibangun di atas Kristus, maka kita akan bisa tetap kuat di tengah-tengah pergumulan ini, Bapak. Ada sebagian orang Kristen yang menganggap, wah, yang penting aku sudah bertobat tidak sama Yesus. Udahlah, nggak perlu lagi berakar dalam Kristus, nggak perlu lagi dibangun dalam Kristus, nggak perlu lagi tetap dalam Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Bisa dulu masalah besar datang menghampiri hidupnya, Bapak-Bapak. Masalah kecil aja kok. Udah langsung terhempas dia. Dan lagi-lagi langsung dia tuduh Tuhan sebagai pembuat. Dia jatuh di dalam dosa itu. Orang udah Tuhan ingatkan kok lewat Rasul Paulus kok. Jadi arti daripada hidup kita harta dibangun dalam Kristus artinya apa? Kita harus tetap mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Sehingga pola pikir kita juga lebih terus didominasi, dikuasai, dikendalikan oleh hal-hal yang sesuai dengan pikiran Kristus, yaitu apa? Pikiran yang positif, Bapak-Bapak. Yang dimaksud oleh Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7. Hidup kita harus bertambah teguh di dalam mempercayai Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Keteguhan iman kita itu bisa kelihatan kualitas dan bobotnya makin bertambah berkualitaskah iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu justru di tengah-tengah badai kalau dapat. Itu justru akan terlihat kualitas pengharapan dan iman kita waktu persoalan itu datang. Waktu pergumulan itu datang, Bapak. Maka saya melihat cukup banyak kok kontribusi positif
dari krisis ekonomi yang sedang dialami oleh semua umat manusia hari ini buat kita, Bapak. Ada banyak kontribusi positifnya. Karena dengan adanya pandemi ini, maka kelihatan saya katakan tadi, apakah orang-orang yang sudah bertobat kepada Kristus itu tetap di dalam Kristus atau jangan-jangan mereka loncat? Apakah mereka tetap berakar makin mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesukaran? Itu artinya berakar. Apakah mereka tetap bertumbuh di dalam pemahaman dan pola pikir dan keyakinan yang positif kepada Kristus? Itu artinya dibangun di atas Kristus. Dan yang berikutnya, apakah makin bertambah kuat kita dalam menghadapi persoalan pergumulan yang ada hari-hari ini? Jadi, itu sisi positif dari pandemi COVID-19. Kalau tidak ada pandemi COVID-19, saya lihat kemungkinan besar kehidupan mayoritas orang Kristen akan lebih kepada suam-suam kukuan. Apa itu suam-suam kuku? Panas enggak? Dingin enggak? Artinya apa? Kanan kiri oke. Tapi Tuhan juga tidak senang dengan pola hidup yang suam-suam kuku ya Bapak-Bapak. Karena kenapa? Kita Wahyu menjelaskan itu juga kepada jemaat di Efesus, jemaat di Efesus. Ya. Bahwa aku akan memutihkan engkau kalau engkau tidak panas, tidak dingin, alias suam-suam kuku. Jadi, apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita justru harus makin bertumbuh, bertambah teguh dalam mempercayai Tuhan di tengah-tengah kesukaran seperti ini. Jangan makin malas, jangan makin berputus asa, jangan makin alergi membaca, merenungkan, dan bahkan juga mendalami firman Tuhan. Enggak, jangan. Karena kalau jalan itu yang kita pilih, masalah yang ada makin bertambah besar. Karena kita tidak lagi mendapatkan kekuatan dan pengharapan dan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dikatakan di sini, harus makin bertambah tuh. Ya harus saya katakan juga Bapak-Bapak, tidak banyak orang Kristen yang makin bertambah teguh mempercayai Tuhan di masa-masa pandemi. Enggak banyak. Ya, termasuk juga. Saya sudah singgung tadi. Tidak semua para pendeta hamba-hamba Tuhan yang makin bertambah teguh mempercayai Tuhan di masa-masa pandemi ini. Enggak semua. Ada justru di antara mereka mengambil keputusan untuk tidak lagi mau melayani Tuhan. Tapi saya percaya kita yang ada di ruang Zoom ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah terbukti, yang sudah teruji. Ya, kualitas dan pertumbuhan rohani. Karena kenapa? Karena di masa-masa sukar seperti ini pun tetap kita berikan hati dan pikiran untuk dibangun di dalam Kristus, untuk berakar di dalam Kristus, dan juga untuk tetap di dalam Kristus, dan juga untuk makin bertambah teguh dalam mempercayai itu. Saya kira ini penting. Karena inilah memang yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Yang berikutnya diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 6, ya, kita harus semakin sering dan mudah mengucap syukur dalam menghadapi setiap masalah atau pergumulan. Nah, kalau yang ini nggak enak ini Pak Tony. Ya. Kita mengucap syukur waktu dapat berkat, waktu dapat sukses, dapat rezeki, atau dapat orderan. Wah, oke lah Pak Tony, setuju saya. Begitu Bapak ya. Tapi justru sebaliknya firman Tuhan katakan, kalau kita mau tak bertumbuh dan dewasa dalam pemahaman dan pengenalan dan keyakinan kepada Tuhan, adakah kita masih bisa tetap berpikir positif kepada Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan itu? Itu jadi pertanyaan penting. Kalau orang Kristen tidak bisa mengatakan flash the light, puji Tuhan, waktu semuanya dalam zona nyaman, belum tentu dia orang yang memiliki kualitas iman dan pengharapan yang sempurna di hadapan Tuhan. Belum tentu. Karena orang dunia pun bisa juga mengatakan seperti itu kok. Puji Tuhan, haleluya. Ya orang lagi dapat berkat, lagi dalam situasi nyaman kan gitu. Orang dunia itu yang belum bertobat bisa kok mengatakan itu kok. Tetapi pembeda antara orang duniawi dengan kita yang sudah bertobat kepada Kristus adalah, adakah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan di masa-masa sukar, persoalan dan pergumulan itu datang menghampiri hidup kita? Adakah kita tetap berpikir bahwa Tuhan itu tetap baik di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang sedang Dia izinkan kita alami hari-hari ini?
Di situ baru kelihatan kualitas bobot pemahaman, pengertian, dan kedewasaan iman dan kesempurnaan hidup kita di hadapan Tuhan. Baru terlihat kualitas imannya di situ, Bapak. Arti lain daripada bersyukur di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kepada Tuhan itu artinya adalah, adakah kita tetap masih punya kerinduan yang dalam di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, untuk tetap mau menyediakan hati, waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk terus berfellowship dengan Tuhan baik secara pribadi, bahkan juga dalam fellowship seperti ini. Dan persoalannya, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua, tidak 100% orang yang sudah bertobat kepada Kristus mau, bisa, dan sanggup melakukan itu. Bersyukur dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Karena kenapa? Karena dengan bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah menghadapi masalah dan pergumulan, artinya kita berpikir positif kepada Tuhan. Jikalau itu pun terjadi dan diizinkan kita alami, tidak ada niat buruk, niat jahat dari Tuhan untuk mengizinkan itu kita alami. Tetapi kita berpikir, sesuai dengan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Di tengah-tengah Kristus dan pergumulan itu pun Tuhan juga bisa mendatangkan berkat di balik semua itu untuk kita. Mungkin tidak langsung ujuk-ujuk berkat jasmani. Mungkin tidak langsung ujuk-ujuk yang kita dapatkan itu berkat materi. Tetapi berkat kekuatan pengharapan itu seringkali bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Memang Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan jadi hamba Tuhan. Pertama, langsung Tuhan izinkan saya mengalami yang namanya pemrosesan, pembentukan di tengah-tengah kesukaran. Sehingga, ya, waktu saya menghadapi tantangan dan kesukaran dan pergumulan di masa-masa pandemi ini atau sebelum masa-masa pandemi, saya tidak protes sama Tuhan. Saya tidak marah, saya tidak komplain sama Tuhan. Saya tidak mengatakan, Tuhan kenapa sih begini? Padahal sudah dari hamba Tuhan. Enggak, saya nggak pernah protes. Karena dari awal saya memang sudah paham. Tidak ada niat buruk, tidak ada niat jahat dari Tuhan untuk mengizinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, Bapak-Bapak. Tapi semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Mari Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak PR yang harus kita lakukan setelah kita bertobat, terima kasih. Harus tetap dalam Kristus, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh mempercayai Dia, dan semakin juga bisa berpikir positif atau bersyukur kepada Tuhan atas kesukaran dan pergumulan yang kita alami. Memang bagi penganut teologi kemakmuran ini nggak menarik, Bapak-Bapak. Nggak menarik ini. Karena kenapa? Nah, bagian yang saat ini sangat ditentang oleh penganut teologi kemakmuran. Mengapa? Karena bagi mereka ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bertobat kepada Kristus, di mereka bilang, nggak ada kesukaran, nggak ada kemiskinan, nggak ada sakit penyakit, itu kata mereka. Tapi saya kira teologi kemakmuran itu sudah diluluhlantakkan dan dihancurkan dan ditelanjangi oleh Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19. Karena mereka juga tidak bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Yang pertama yang diingatkan oleh Tuhan buat kita. Bagian yang kedua, mari kita lihat dulu Bapak-Bapak dalam Kolose pasal 2 masih ayat 8, tetangga dekat. Boleh Pastor Bakti ya Pak ya? Karena tetangga dekat dari yang dibacakan oleh Pastor Bakti tadi. Ya. Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Makasih Pak. Kalian Bapak-Bapak, waspada juga kita. Ya, supaya kehidupan, ya, pengetahuan, keputusan kita itu sebagai anak Tuhan jangan sampai diselewengkan, jangan sampai dialihfokuskan. Oleh apa? Oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat.
Apa contohnya? Perdukunan, terlibat dengan ramal-meramal. Ya. Apalagi ajaran adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemarin kan cukup heboh di media sosial. Mungkin Bapak tahu itu. Bagaimana pawang hujan di Mandalika lebih terkenal ya dibanding daripada juara satu waktu perlombaan di Mandalika itu, Bapak-bapak. Di sisi lain ada sebagian orang, ya nggak apa-apa, wajar lah, daripada kalau hujan nggak ada pertandingan itu. Gitu Bapak ya. Tapi sisi lain, ya nggak boleh dong. Kan negara kita ini kan negara bertuhan. Kita minta aja sama Tuhan. Apakah kita nggak yakin Tuhan kita sanggup menghentikan hujan itu sehingga harus pakai pawang hujan? Begitu kan, Bapak? Bahkan ada lagi lebih parah. Ya, yang dituduh presiden. Itu. Itu memang udah pikiran kardun aja itu. Padahal mungkin kan presiden tidak mau tahu itu apa yang terjadi di bawah. Nah, tapi Bapak, waktu muncul itu langsung ada beberapa WA masuk ke saya. Begitu. Bang Tony, Pak Tony, ini gimana Pak? Ya sih kita mengundang pawang hujan kalau kita mau panen, gitu ya. Kalau kita mau hajatan, kalau kita mau buat ibadah KKR, supaya nggak jadi turun hujannya, boleh nggak kita undang pawang hujan? Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas firman Tuhan mengatakan, hati-hati. Di masa-masa sukar dan masa-masa sulit seperti ini. Ya, iblis juga ikut bermain, Bapak-bapak. Menawarkan kemudahan, menawarkan sesuatu yang mungkin mudah kita dapat, tetapi kita tidak berpikir panjang apa implikasi dari semua itu di kemudian hari. Ya. Di masa-masa krisis ini, di masa-masa pandemi ini, ada juga orang bukan lari ke Tuhan, tapi larinya ke dukun, Bapak-bapak. Apalagi kalau terjadi seperti yang disaringkan oleh Pak Atet tadi. Udah apa namanya? Udah pakai harga lama pun masih nawar gitu ya. Lalu gimana caranya untuk bisa nutup modal kan gitu ya Bapak ya. Melihat cara seperti ini kan sebagian juga orang kan memilih jalan pintas. Mereka lari ke paranormal. Mereka melibatkan diri mereka dengan perdukunan. Dan termasuk juga saya katakan tadi, ya, mengundang pawang hujan, Bapak-bapak. Hati-hati. Karena di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup, hal-hal yang seperti itu, Bapak-bapak, itu menjamur itu. Menjamur. Tawaran-tawaran dari iblis, tawaran-tawaran dari kuasa kegelapan itu menjamur. Dan orang yang tidak bertumbuh dalam Kristus, tidak bertumbuh loh Bapak-bapak ya. Orang yang sudah stagnan, orang yang tidak lagi konsisten membaca mendalam firman Tuhan, cepat atau lambat orang itu akan ambil keputusan itu. Karena dia berpikir pragmatis, yang penting hari ini saya harus dapat untung sebesar-besarnya, hari ini saya harus untung yang segede-gedenya. Masalah urusan dosa atau enggak itu urusan lain. Apa terjadi? Karena dia tidak lagi yakin Tuhan sanggup menolong dia, walaupun itu di masa-masa krisis. Berhati-hati dengan ajaran sesat. Berhati-hati dengan budaya perdukunan. Berhati-hati dengan ramalan demi ramalan. Dan berhati-hati juga dengan ajaran adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di dalam semua budaya itu kadang-kadang ada juga yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kadang-kadang ya. Tetapi ada banyak juga ajaran-ajaran di dalam budaya itu tidak selalu bertentangan, tapi ada juga yang bertentangan memang. Nah, ajaran-ajaran dari budaya bertentangan dengan firman Tuhan ya, itu harus kita filter, harus kita seleksi, harus kita tolak. Tidak boleh langsung kita imani lalu kita menerima dan percaya, itu nggak boleh Bapak-bapak.
Salah satu contohnya misalnya, mengundang pawang hujan itu kan salah satu unsur budaya. Salah satu unsur budaya itu. Iya. Nah, pertanyaannya, masih bolehkah kita orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus memakai cara-cara itu, mempergunakan jasa seperti itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Kita lihat dulu ayat yang lain sebagai komparasi buat kita. Boleh Pak Peter ya Pak? Ini lagi-lagi surat Rasul Paulus. Oh ya sudah. Maaf. Di dalam ada Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 Pak Peter, ayat 17 sampai 18. Ini kita mau mengklarifikasi, menjawab, bolehkah orang Kristen pergunakan jasa pawang hujan? Begitu ya. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Mana Pak? Bentar ya. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Ya, Pak, silakan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Baik, makasih Pak Peter. Jelas di sini Alkitab melarang, menentang keras orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus mempergunakan jasa pawang hujan atau mempergunakan jasa pawang-pawang yang lain. Atau mempergunakan ya jasa paranormal supaya usaha, bisnis, pekerjaan atau profesi kita, jabatan kita itu diangkat terbang tinggi. Nggak boleh Bapak-Bapak. Elia menjadi sebuah model. Di mana dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Elia itu manusia biasa kok, sama seperti kita Bapak-Bapak. Samanya di mana? Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka berangkat dari keyakinan Elia yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itulah Bapak-Bapak. Ia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya hujan jangan turun. Hasilnya apa? Dan hujan pun tidak turun di bumi. Menarik. Selama 3 tahun, 6 bulan. Pawang hujan mengklaim hanya dalam beberapa jam saja dia bisa menghentikan hujan. Walaupun itu omong kosong sebenarnya. Tetapi orang percaya dengan pergunakan iman dan pengharapan dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti dilakukan oleh Elia, dapat menghentikan hujan dalam jangka waktu cukup lama, 3 tahun dan 6 bulan. Ini jelas Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih kuasa Tuhan kita itu melampaui rumah, waktu, dan tempat. Dan juga kasih kuasa Tuhan kita itu mengendalikan matahari, bulan, bintang, termasuk juga hujan dan badai, gempa apapun Bapak-Bapak. Demikian juga halnya, kasih kuasa Tuhan kita itu juga sanggup menopang dan menolong, mengubah, memberkati, memulihkan usaha, pekerjaan, dan bisnis dan rumah tangga kita Bapak-Bapak. Maka nggak usah pakai dukun lah. Nggak usah pakai pawang-pawang yang lain lah. Nggak usah pakai paranormal lah. Pakai iman dan doa dan pengharapan yang tumbuh aja kepada Tuhan. Selesai. Dan Elia tidak hanya doanya didengar oleh Tuhan untuk menahan hujan untuk menurunkan hujan. Ya. Untuk tidak menurunkan hujan, untuk Tuhan tidak menurunkan hujan, bukan hanya selama 3 tahun 6 bulan, tapi iman dan pengharapan Elia kepada Tuhan juga mampu ya supaya hujan bisa juga turun. Jadi bukan hanya bisa menghentikan,
selama 3 tahun 6 bulan, tapi juga menurunkan hujan. Dalam perspektif ini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih kuasa Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh pandemi, oleh krisis ekonomi yang sedang kita alami hari ini. Enggak. Kasih kuasa Tuhan kita itu tetap sama besarnya, sama hebatnya, sama kuasanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mana suara? Tapi memang Elia bisa doanya didengar oleh Tuhan. Karena Elia tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan dibangun di atas Kristus. Tidak apa, dia tidak mencak-mencok, dia tidak mengalihkan hati dan pikirannya kepada kuasa-kuasa yang lain, Bapak-Bapak. Selain daripada hanya kepada Tuhan saja. Sehingga apa? Doanya didengar oleh Tuhan. Dalam konteks ini, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi hari ini, mari kita makin bertambah teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita makin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan dan firman-Nya. Karena itu yang dimiliki oleh Elia. Maka iman dan doanya bisa menahan hujan dan juga bisa menurunkan hujan. Maka saya punya keyakinan 100% Bapak-Bapak. Kalau kita memiliki iman yang seperti yang dimiliki oleh Elia, tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, dan juga apa tadi? Ya, berakar di dalam Tuhan. Saya kira mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan, berkat demi berkat yang dari Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Dia untuk mencurahkannya buat kita. Tidak sulit. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman yang seperti inilah yang terus kami terus pelihara dan tumbuh kembangkan dalam kehidupan rohani kami tiap-tiap hari. Sehingga kami dengan anugerah Tuhan masih Tuhan izinkan boleh tetap ada hari ini dalam melayani Tuhan. Kita buat juga ada ibadah Zoom setiap hari Minggu, Bapak-Bapak. Jam 4:30 sampai dengan jam 6. Tapi di ibadah Zoom Minggu itu sudah kita lakukan sebelum pandemi sampai sekarang. Tidak pernah satu kali pun saya mencantumkan nomor rekening saya supaya yang ikut ibadah Zoom itu mengirimkan persembahan mereka ke nomor rekening saya atau ke nomor rekening Yayasan LPP. Nggak pernah. Tapi saya tetap semangat melayani mereka. Mencurahkan hati, tenaga, dan pikiran saya. Karena kenapa? Karena yang jadi big boss saya itu Tuhan loh. Yang memelihara hidup saya, penyambung hidup saya adalah Tuhanku. Kalau gereja-gereja yang lain sebagian sudah pada frustrasi pendetanya. Karena kenapa? Buat ibadah online, persembahan tidak masuk-masuk juga lewat rekening, walaupun diumumin berkali-kali. Bahkan dibuat pun ibadah offline, persembahan juga tidak sekencang dulu. Kadang-kadang itu juga bisa mengganggu hati dan pikiran dan komitmen mereka untuk melayani dan bertakan firman. Tapi kalau saya enggak, iman saya tidak terletak di rupiah-rupiah itu lagi enggak. Tapi sudah melekat kepada Kristus. Karena kenapa? Rasanya waktu 20 tahun lebih, bagi saya sudah cukup. Bukti akan kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang paripurna itu selalu saya dapatkan. Maka saya mendorong kita, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo, justru di masa-masa sukar, di masa-masa sulit ini, kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan buat kita. Nggak ada yang lain kok. Yang ketiga, mari kita lihat dulu bagian Alkitab kita.
Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Boleh Pak Atet dibacakan buat kita ya Pak? Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Nanti Det tolong disiapkan Det Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ya Det. Tapi kita dengar dulu dari Pak Atet Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Kalau sudah dapat Pak Atet, ya ayatnya boleh dibacakan buat kita Pak. Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Yosua pasal 1 ayat 8 ya. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Baik, makasih Pak Atet. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita semakin bertumbuh dalam firman dan juga di dalam Tuhan setiap hari, terutama di masa-masa sukar seperti ini. Yosua menjadi model. Yosua menjadi proyek percontohan yang diberikan Tuhan buat kita. Yang mana sebenarnya pada saat itu juga Yosua Bapak-Bapak itu menghadapi kesukaran pergumulan yang begitu luar biasa. Karena dia harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, artinya super ngeyel. Dan kengeyelan orang Israel itu juga sudah ditunjukkan oleh mereka pada waktu mereka dipimpin oleh Musa. Sampai akibat kengeyelan orang Israel pada waktu itu, Musa pun harus marah. Dan kemarahan Musa itu menjadi penghalang buat Musa sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Artinya apa? Waktu Yosua diminta Tuhan, ya, melanjutkan perjalanan, melanjutkan kepemimpinan Musa, memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, juga nggak mudah Bapak-Bapak. Persis seperti krisis yang kita alami hari ini. Kenapa? Karena dia harus menghadapi orang-orang yang ngeyel, keras kepala, tegar tengkuk, kata Alkitab. Yang susah diyakinkan, susah dibimbing, susah didorong, susah diajak untuk maju. Apalagi waktu itu bangsa Israel kerjanya tukang mengeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Itu realitas yang dihadapi oleh Yosua, Bapak-Bapak. Persis kesulitan yang kita alami hari ini secara ekonomi kan terjadi. Tetapi kita masih punya pengharapan. Bagaimana kita tetap kuat dan teguh di tengah-tengah krisis ekonomi yang ada hari ini apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, menarik nih. Kenapa banyak orang yang terpapar dengan bisnis ya bodong? Ya, kita lihat misalkan ratusan orang yang ditipu oleh si Ken. Bapak-bapak, lewat bisnis investasi bodongnya itu kan. Dan bukan hanya satu kasus, banyak kasus tuh. Orang kehilangan uang sampai miliaran. Bahkan dia harus menjual rumahnya, menjual aset-asetnya, bahkan dia harus minjam uang juga dari orang lain, Bapak. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah ada orang Kristen yang terlibat dengan kasus itu? Ada. Karena itu tadi hanya berpikir bagaimana caranya. Oh, ini untungnya gede, cepat pula. Nggak usah pakai doang, nggak usah pakai iman, kan gitu ya Bapak ya. Dengan bunga yang tidak rasional. Banyak orang Kristen yang kejebak di dalam juga bisnis-bisnis orang seperti itu. Karena mereka mungkin bertanya sama Tuhan. Karena mereka tidak lagi konsisten membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga setiap apa keputusan mereka ambil itu tidak lagi mereka minta pertimbangan dari Tuhan. Sehingga tindakan yang mereka lakukan tidak lagi menyandarkan tindakannya itu dengan bertanya kepada Tuhan. Sehingga di sana tidak lagi unsur kehati-hatian. Di dalam merespon, di dalam memutuskan apakah bisnis ini sehat atau tidak. Apakah bisnis ini dapat dipercaya atau tidak? Karena tidak lagi orang-orang Kristen sebagian yang terjerembab dengan kasus investasi bodong itu
mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Yaitu apa? Tidak lagi punya kerinduan untuk mendengar Tuhan setiap saat lewat firman Tuhan. Itu persoalannya, Bapak. Kalau kita kembali kepada kisah Yosua, yang menjadi kunci sukses daripada Yosua memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, karena dia konsisten melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada dia dalam Yosua pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18, Bapak-Bapak. Dan salah satu ayatnya yang sedang kita dalami hari ini. Itu membuat kunci sukses. Yosua bisa memimpin bangsa yang tegar tengkuk, super ngeyel-ngeyel itu, bisa memimpin bangsa Israel itu sampai ke tanah perjanjian. Kesimpulan apa yang bisa kita petik dari sini, Bapak? Sesulit apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita tetap melekat dan juga ada di dalam Tuhan, dengan konsisten dan juga memiliki kerinduan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi rem yang vakum di dalam diri kita untuk memutuskan sesuatu, apalagi melakukan sesuatu. Ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita konsisten atau memiliki kerinduan untuk merenungkan dan melakukan atau menseringkan firman Tuhan itu kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, kepada anggota keluarga kita, apa yang terjadi? Yosua mendapatkan hasilnya. Perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya usaha dan bisnis pekerjaan dan pelayanan kita, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, masih punya potensi besar untuk dibuat Tuhan berhasil, untuk diberkati oleh Tuhan. Masih punya potensi besar. Dan bahkan untuk dibuat Tuhan kita beruntung. Dengan catatan, harus kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Persoalannya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini orang Kristen lebih banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikirnya apa? Nonton dan dengar berita. Padahal nonton dan dengar berita itu tidak menumbuh kembangkan iman dan pengharapannya. Tapi mungkin menciptakan keputusasaan, kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan juga membuat dia depresi. Apalagi hari-hari ini, agak sulit kita menentukan apakah ini berita hoax atau tidak. Karena sepertinya tidak ada yang menjadi pembeda antara berita hoax atau berita yang sesungguhnya. Maka untuk itu Bapak-Bapak, ya, waktu kita untuk baca dan renungkan firman Tuhan harus tetap ada alokasi yang besar untuk itu. Nah, kita lihat dulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Boleh apa? Jadi bacakan dulu buat kita deh. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang menarik dikatakan di sini, mereka siapa di sini? Jemaat mula-mula yang disebut dengan namanya Kristen. Kenapa mereka dikatakan Kristen? Karena mereka inilah orang-orang yang sudah bertobat kepada Yesus, tapi mereka tidak berpuas diri hanya sekedar bertobat terima Yesus, walaupun mereka sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa dan hidup kekal di surga, dan juga punya jaminan proteksi hidup di dunia ini. Mereka tidak hanya berhenti dengan mendapatkan itu, Bapak-Bapak. Tapi mereka terus berjuang mengisi hati dan pikiran mereka, mengisi hari di kehidupan mereka dengan Tuhan dan firman Tuhan. Caranya gimana? Dikatakan di sini, mereka konsisten, artinya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini menjadi salah satu kunci kekuatan. Ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan dan kedewasaan rohani jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Karena mereka konsisten dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka konsisten mendalami firman Tuhan itu. Sehingga mereka bisa tetap kuat di tengah-tengah kesukaran dan juga di tengah-tengah pergumulan yang ada. Saya melihat bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan. Kalau tetap konsisten dalam Tuhan dan firman Tuhan, pasti kuat. Pasti akan dikuatkan. Pasti akan dimampukan. Pasti akan tak bisa melihat ada berkat Tuhan di tengah-tengah masa kesukaran seperti ini. Bukan hanya mereka konsisten dalam mendengarkan pengajaran, tapi juga mereka konsisten untuk berfellowship, Bapak-Bapak. Saya sebagian besar orang Kristen saya lihat sejak adanya pandemi, Bapak-Bapak. Ya,
untuk enggan, untuk menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendalami firman Tuhan. Makin malas untuk berfellowship. Maka saya katakan tadi, sebagian orang Kristen di masa-masa sukar ini justru terhempas memang. Kenapa? Ya karena jauh dari sumber kuasa, jauh dari sumber penghiburan, jauh dari sumber berkat, jauh dari sumber pemulihan, yaitu Tuhan dan firman. Maka mari kita belajar dari jemaat mula-mula ini juga, Bapak-Bapak ya. Harus tekun di dalam fellowship. Dan mereka memecahkan roti dan berdoa. Artinya di sini mereka juga tidak jenuh-jenuhnya untuk berbagi pengalaman, untuk share tentang kesukaran apa, pergumulan apa yang sedang mereka alami hari ini. Mereka selalu men-sharingkan itu kepada teman mereka satu dengan yang lain. Walaupun belum dipulihkan Tuhan ya, walaupun mendiangkat Tuhan bersama mereka, tapi mereka senang berbagi pergumulan itu. Karena kenapa? Itu menjadi pengharapan dan kekuatan bagi orang-orang lain yang mendengar. Sehingga apa? Orang yang mendengar bisa melihat begini, oh iya ya, Bapak itu aja di tengah-tengah kesukaran masih bisa tetap punya hati untuk berbagi pengalaman di tengah-tengah sukaran. Maka untuk itu Bapak-Bapak, selalu saya kasih ruang kesaksian untuk kita di awal sebenarnya. Maka selalu saya bilang kan, Bapak-Bapak, sharing itu tidak harus selalu sesuatu hal yang bersifat supranatural. No. Sharing firman Tuhan itu, sharing kesaksian itu tidak harus selalu sesuatu yang sudah terjawab. Enggak. Hal yang belum dijawab oleh Tuhan sekalipun. Itu juga perlu kita sharingkan. Karena sharing kita itu akan memberikan dorongan bagi orang yang mendengar. Dorongannya apa? Karena orang itu bisa melihat, oh iya ya, Bapak itu di tengah-tengah titik pergumulan. Tapi dia masih bisa bersaksi atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Keren kan itu Bapak? Itu yang dimaksud dengan di sini, selalu berkumpul dan memecahkan roti. Dan berdoa. Soalnya memang Bapak-Bapak seringkali orang Kristen memaknai ya berbagi berkat itu ya sudah selalu berujung pada sudah berhasil. Begitu. Dan itu sebenarnya mendistorsi, mengurangi bobot dan nilai firman Tuhan itu. Kenapa? Saya kasih contoh. Tuhan Yesus Bapak-Bapak, dia tidak hanya menseringkan di dalam firman-Nya, di Alkitab yang kita baca. Dia tidak hanya menceritakan, dia tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang mujizat-mujizat yang dia perbuatkan, enggak kan? Waktu dia dikhianati oleh Yudas, waktu dia digantung salib, waktu lambungnya dijelasin juga dalam Alkitab. Nah, cuma memang saya katakan tadi, ada sebagian orang Kristen mengurangi bobot sharing itu. Sehingga apa? Terjadilah rekayasa kesaksian. Rekayasa kesaksian. Dan sebenarnya nggak perlu ada rekayasa kesaksian itu. Karena orientasi kesaksian itu bukan hanya sesuatu hal yang manis. Sesuatu yang pahit pun. Itu di balik itu pun bisa juga kita seringkan bahwa di situ ada kuasa tuh. Maka Bapak-Bapak, kalau Bapak-Bapak perhatikan dan kalau Bapak-Bapak dengar, saya mungkin dalam kesaksian, dalam sharing saya lebih banyak menseringkan hal-hal yang pahit kan Bapak-Bapak. Hal-hal yang suka kan gitu. Karena kenapa? Karena saya lihat firman Tuhan mengajarkan itu. Walaupun di sisi lain ada yang mendatangkan berkat. Ya. Jadi ini yang dijelaskan di dalam Yosua dan juga kisah para rasul. Yang ketiga, dari dua kitab tadi, apa yang mau ditekankan kepada kita? Miliki ketekunan dan kesetiaan untuk belajar firman Tuhan. Baik dalam fellowship kita seperti ini. Baik dalam persekutuan di tempat-tempat yang lain. Tetaplah komitmen, tetaplah setia. Tapi saya bersyukur dan sekaligus berterima kasih. Semua kita yang ada di ruang Zoom ini adalah orang-orang yang setiawan. Karena walaupun pandemi sudah 2 tahun lebih, begitu Bapak ya, kita berhadapan-hadapan dengannya dan juga dengan segala dampaknya. Tapi saya lihat Bapak-Bapak hatinya tetap tekun.
artinya kita ada dalam pertumbuhan dan kedewasaan rohani itu, Bapak. Ini hanya tinggal nunggu waktunya Tuhan memulihkan total kok. Tanda-tanda itu udah jelas kok. Ya. Jadi artinya apa? Taburan yang kita lakukan selama masa-masa sebelum pandemi, apalagi juga selama pandemi kita makin konsisten mengasihi dan melayani Tuhan, mempercayai Tuhan, belajar firman Tuhan, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Pemulihan itu akan cepat datang. Dan saya melihat pemulihan itu udah gak lama-lama lagi kok. Karena itu adalah bagian dari firman Tuhan yang mengatakan, engkau setia dengan perkara kecil, maka aku akan percayakan perkara-perkara besar. Oleh engkau setia membaca dan bukan mendalami isi hati memikirku, kata Tuhan. Itu akan saya pakai menjadi parameter untuk memberkatimu, memulihkan usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, dan rumah tanggamu. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Maka, ayo Bapak-Bapak, tidak boleh kita makin kendor ya di masa-masa sukar ini. Harus makin bertumbuh. Oke, mari kita lihat dulu bagian yang keempat. Supaya kita masuk diskusi. 2 Timotius 3, 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Boleh Pak Peter lagi Pak? 2 Timotius 6. Eh 2 Timotius 3, maaf. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3, 16 sampai 17. Mangga Pak. 2 Timotius 3, 16 sampai 17. Pak Peter ya Pak ya? Kalau sudah dapat Pak, boleh Pak dibaca buat kita? Oke. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Setiap perbuatan baik. Amin. Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Terima kasih Pak Peter. Ya. Dari ayat yang sudah dibacakan oleh Pak Peter tadi, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira sangat jelas memberikan sebuah beberapa pengajaran penting buat kita dari 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, Bapak-bapak. Ya. Di mana dikatakan di sana bahwa manfaat atau kegunaan dari firman Tuhan itu sangat luar biasa. Yang pertama, untuk mengajar kita hidup lebih baik. Ya. Untuk mengajar kita hidup lebih baik. Artinya begini Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri dan kebetulan saya terjun di dalam pelayanan penjara di LP Sukamiskin. Di sana Bapak-bapak, itu mayoritas diisi oleh mereka, mantan-mantan para pejabat. Orang-orang terkenal. Orang-orang yang berpendidikan tinggi sampai sekelas doktor, bahkan profesor juga ada di sana. Bahkan di sana juga ada juga yang bergelar profesor. Bahkan di sana juga ada juga pendeta. Ada juga hamba Tuhan di sana, Bapak-bapak. Bukan sebagai rohaniawan, bukan, tapi narapidana. Parah ya Pak. Oke. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tahu. Berpuluh-puluh tahun mereka dijebloskan di penjara itu. Lamanya mereka di sana itu tidak langsung secara otomatis menobatkan mereka.
mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik. No. Bukan kadang-kadang. Kalau hukumannya amat begitu berat dan sangat lemah di sana, justru dia keluar. Kadang-kadang ada juga yang makin bertambah jahat, Bapak-Bapak. Maka untuk itulah tidak aneh kalau kita sering mendengar ada orang yang keluar masuk LP Sukamiskin. Saya katakan lewat kesaksian itu. Penjara tidak menjamin pertobatan seseorang itu walaupun dia di sana ditahan berpuluh-puluh tahun. Penjara tidak menggaransi seseorang itu akan berubah drastis atau total. Walaupun dia puluhan tahun ditahan di LP itu. Enggak. Tetapi Kristus dan firman-Nya lah yang dapat menobatkan, mengubahkan, memperbaharui seseorang untuk menjadi lebih baik. Begitulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kalau kami pelayanan ke penjara LP Sukamiskin, kami tidak hanya sekedar mengulangi bentuk-bentuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh pelayanan yang lain. Atau kami tidak hanya sekedar mengcopy paste bentuk-bentuk pelayanan gerejawi yang lain. Kalau kami melayani di sana. Artinya apa? Persoalannya saya lihat, seringkali banyaknya gereja-gereja atau pelayanan-pelayanan yang masuk ke tempat itu hanya memindahkan mimbar hari Minggu ke LP Sukamiskin. Dan itu tidak langsung secara otomatis menobatkan, mengubahkan mereka. Lalu model pelayanan apa yang kita lakukan? Setiap kali kalau kami melakukan pelayanan ke penjara, kami lakukan penginjilan door to door, satu persatu. Itu yang kami lakukan. Karena itu lebih terukur pertobatan seseorang, perubahan seseorang. Karena kenapa? Kita lain detail dia. Karena kalau hanya kita khotbahin mereka, udah bosan mereka. Kadang-kadang kalau mereka khotbah Bapak-Bapak, udah lebih keren, udah lebih enak khotbahnya kita kedengaran. Dibanding daripada orang luar. Karena kenapa? Mereka itu kan dua kali. Dua kali mereka dalam sehari kegiatan kerohanian. Pagi dan sore. Jadi kalau nggak ada pengkhotbah dari luar datang, atau pendeta dari luar, atau gereja dari luar, atau pelayanan dari luar, biasanya sesama mereka yang khotbah. Maka untuk itu selalu saya katakan, ya, ke lembaga-lembaga pelayanan. Kalau ada pelayanan misi ke sana, janganlah copy paste. Bawa mimbar hari Minggu ke sana. Mereka udah gak butuh itu. Yang mereka butuhkan itu Injil diberitakan secara person, saya bilang. Dan memang sebagian mereka katakan, aduh Pak Tony, kalau kita disuruh satu persatu menginjili kita nggak kuat, Pak. Nggak berani, Pak. Loh, imannya di mana? Lalu mau ngapain di sana? Mau cuma fashion show? Kita mau melayani harus dong. Siapkan. Caranya gimana? Ikutlah SAP. Kan kira-kira begitu kan Bapak ya. Coba waktu berhadapan orang-orang penjara yang notabene mereka secara pengetahuan hebat loh. Kita diperbekali dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa bertekan Injil kepada mereka. Pola itu yang selalu kita pakai, Bapak. Ya. Karena kenapa dengan pola itu pemberitaan firman Tuhan itu lebih detail. Lebih detail. Lebih terukur. Mereka itu sampai di mana pemahamannya? Sampai di mana pengertiannya? Dan bahkan Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, waktu kita menantang mereka tidak secara pribadi, itu pribadi, 2 kali kita lakukan cek itu. Yang pertama kita tantang mereka secara pribadi-pribadi, ya satu orang lain satu orang gitu ya. Lalu nanti apa? Kita tantang lagi secara bersama-sama. Kita evaluasi lagi. Jadi kalau dia sudah diinjili, ya lalu kita bagi lagi dalam kelompok. Di kelompok ditanya lagi, ya apakah mereka sudah paham tentang Injil yang sudah diberitakan? Oke, udah paham. Apakah sudah sungguh-sungguh bertobat dengan Yesus? Itu selalu kita ajukan pertanyaan itu, Pak. Supaya apa? Supaya jangan hanya sekedar masuk kuping kanan, 12 kuping kiri.
Karena kenapa? Itu tidak menubatkan mereka, tidak mengubahkan mereka. Jadi, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada pun para mantan nabi itu keluar dari penjara, menjadi hamba Tuhan. Oke. Itu tidak lain tidak bukan karena mereka sungguh-sungguh diinjili dan diajarkan firman Tuhan sehingga mereka bertobat dan bertumbuh dan berubah dalam Tuhan. Tapi itu Bapak-Bapak, persentasenya sangat kecil. Sangat kecil. Lebih banyak di antara mereka hanya menjadi pendengar yang baik, hanya menjadi penikmat firman Tuhan yang baik. Tetapi hidup tidak pernah bertobat dan juga tidak pernah berubah. Sehingga waktu mereka keluar dari penjara, lagunya tetap sama. Ku masih seperti yang dulu. Maka tidak aneh mereka keluar masuk. Jadi yang pertama itulah pentingnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajar kita untuk menjadi hidup yang lebih baik. Itu dia. Maka firman Tuhan itu punya kuasa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Tuhan untuk hidup kita di dunia ini dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dan bahkan juga dalam rumah tangga kita. Dan juga untuk membimbing kita, mempersiapkan kita untuk masuk surga. Jadi kalau ditanya, bagaimana caranya supaya para pejabat atau para pengusaha tidak terjebak dengan korupsi, kolusi, nepotisme? Ya harus kembali kepada firman Tuhan dan Tuhan. Bagaimana caranya supaya tidak makin bertambah lagi pendeta hamba Tuhan menjadi penghuni rutan? Ya harus kembali kepada Tuhan dan firman. Karena firman Tuhan itu yang kedua dikatakan dalam 2 Timotius 3, 16-17. Menegur kita supaya tidak melakukan kesalahan yang lama. Dan juga supaya kita tidak lagi membuat kesalahan yang baru. Maka dapat dipastikan Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang malas, ya tidak konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, pasti tidak ada pertumbuhan, pasti tidak ada kemajuan, pasti tidak ada daya tahan secara iman dan pengharapan dalam menghadapi pergumulan hidup. Pasti nggak punya dia. Karena dia jauh dari sumber pemulihan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana caranya supaya makin bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun? Keputusan kita tidak makin cenderung salah-salah terus, tindakan kita tidak makin cenderung fatal, merugikan kita dan orang lain. Ya kita harus dekat-dekat, kita harus konsisten baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan dalam 2 Timotius 3, 16-17. Firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita supaya lebih benar setiap saat. Itu gunanya firman Tuhan. Maka saya punya keyakinan. Orang yang konsisten memahami, mempelajari, mendalami, dan mengimani, mempraktikkan firman Tuhan. Pasti progresitas pertumbuhan rohani, pola pikir, emosi, keinginan daging, ya aspek kesehatannya itu pasti akan makin lebih baik, Bapak. Asal dikonsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau itu tidak dilakukan dengan konsisten, ya pasti hati pikiran akan sering error tuh. Ujungnya apa? Waktu dia mengambil keputusan, waktu dia mengambil tindakan, salah. Maka saya singgung tadi Bapak-Bapak. Kenapa ada juga sebagian orang Kristen terpapar dengan bisnis bodong-bodong itu tuh? Ya karena udah nggak cari Tuhan lagi di masa-masa sekarang ini. Yang ada di pikirannya adalah yang penting kalau ada peluang bisnis yang cepat menghasilkan dan juga apa? Untungnya gede, itu yang dipikirin. Tapi apa yang terjadi? Bukan untung yang didapatkan. Ya. Tapi kerugian yang didapat. Nah, firman Tuhan itu penting. Ya, untuk mendidik kita supaya selalu hidup dalam kebenaran setiap waktu. Jadi bagaimana caranya supaya setiap keputusan kita itu semakin bertambah benar? Tindakan kita itu juga selalu menghasilkan yang benar. Tidak lain, tidak bukan Bapak-Bapak. Harus kembali kepada Tuhan dan firman. Maka untuk itu tadi pujian tadi, pengantar pujian tadi sebelum kita masuk firman Tuhan. Liriknya saya kira itu luar biasa. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Kan gitu tadi.
Pelita itu artinya apa? Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kita lakukan itu akan menjadi lilin, akan menjadi suluh, akan menjadi penerang dalam kita mengambil keputusan, dalam kita mengambil sebuah tindakan. Dan bahkan firman Tuhan itu tadi dikatakan dalam lagu pujian tadi. Bukan hanya sekedar pelita, bukan hanya sekedar menjadi terang. Ya. Juga menjadi kekuatan dan pengharapan dan penghiburan bagi kita di masa-masa suka, di masa-masa sulit hari-hari. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang sedikit pun kadarnya. Tetapi kasih kita lah yang seringkali bapak-bapak berkurang kadarnya hari-hari ini. Sehingga apa? Sebagian besar orang Kristen tidak lagi bisa melihat kuasa Tuhan di masa-masa sukar seperti ini. Saya berdoa, kiranya firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita Bapak-Bapak ya, sehingga di masa-masa sukar ini kita tidak mudah baperan sama Tuhan. Baik, saya kira itu Bapak-Bapak yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Tiba saatnya kita untuk masuk di dalam ruang atau zona diskusi.